Hai. Selamat datang kembali di channel Min Donghua. Kali ini kita akan melanjutkan cerita Donghua, Battle Troop di Heaven. Gak pakai lama lagi, langsung aja kita ke ceritanya. Check it out. Tepat ketika ketiga orang itu mengawasi Zhonggu dan yang lainnya, mereka segera menutup mata mereka secara diam-diam. Karena jika mereka berpura-pura menyerah saat ini, setidaknya mereka akan terhindar dari pemukulan ketiga orang itu. Sekarang, kita telah berhasil menyelesaikan misi. Jadi sebaiknya kita segera pergi ke aula kecil dan menyerahkan tangkapan kita ke kepala penguasa istana. Dan kita akan segera bebas lagi. Pria berpenampilan seram itu berkata perlahan, dan dua orang lainnya juga segera mengangguk saat mendengarnya. Adapun 10 orang yang ditangkap, mereka semuanya berwajah pucat yang menunjukkan mereka semua juga telah diracuni. Hanya saja jika dibandingkan dengan yang lain, hanya wajah Xiaoyan yang paling jelek saat ini. Dia seperti sepotong besi berwarna biru, seolah-olah racun tersebut sudah menyebar ke seluruh tubuh. Namun wajah Zhonggu dan yang lainnya jauh lebih baik dari Xiaoyan. Oleh karena itu, karena kondisi Xiaoyan tampaknya sangat buruk, hal ini membuat Zhonggu dan yang lainnya merasa tidak nyaman. Bagaimanapun, Xiaoyan adalah orang yang terkuat di antara mereka. Jika Xiaoyan sendiri mendapatkan masalah di sini, mereka juga tidak tahu apa yang mereka lakukan untuk bertahan hidup. Sebenarnya dalam hal ini bukan karena ketiga orang ini sangat kuat, tapi alasan mengapa mereka tidak bisa melawan. Karena mereka menghirup kabut hitam setelah masuk ke tempat ini, sehingga tubuh mereka pada dasarnya telah diracuni. Jadi mereka hampir selalu kalah tanpa perlawanan, dan sekarang mereka juga diikat oleh benang emas yang sangat kuat. Jadi cukup sulit untuk melarikan diri. Hanya saja, Xiaoyan sepertinya meremehkan kabut racun ini, yang di permukaan tampak seperti labirin di puncak gunung. Namun, alasan mengapa tempat ini bisa menjadi labirin, itu karena adanya kabut beracun yang cukup mematikan ini. Sekarang, mereka bertiga memimpin 10 orang yang mereka tangkap di belakang, dan mereka menyeret tangkapan tersebut menuju kabut hitam. Pada saat yang sama, di antara ketiga pria kuat itu tiba-tiba menunjukkan ekspresi perjuangan di matanya, seolah-olah kekuatan jiwanya sedang ditekan. Kemudian dia melihat ke 10 orang yang terikat di belakangnya dengan mata yang agak rumit. Hanya saja di bawah kabut gelap ini, setiap penampilan tertutup tebal, sehingga siapapun tidak dapat melihat dengan jelas. Setelah berjalan lama melewati kabut gelap, tiba-tiba sebuah puncak gunung berwarna merah muncul. Namun puncak gunung tersebut ditutupi dengan tanda emas misterius, yang sepertinya formasi itu sedang menekan sesuatu. Saat ini, di antara puncak gunung terdapat sebuah gua yang cukup besar. Kemudian ketiga orang kuat itu menyeret 10 orang yang diikat di belakang mereka dan segera memasuki gua tersebut. Tapi tidak butuh waktu lama untuk sampai ke tempat itu. Bahkan mereka tidak sampai menghabiskan waktu sebatang dupa. Jadi hal ini menunjukkan bahwa tempat ini tidak seluas yang dibayangkan Xiaoyan. Jadi setiap orang-orang yang datang ke sini, mereka hanya berputar-putar di area kabut tebal. Pada saat ini, sesosok wanita cantik juga mengikuti sekelompok orang yang memasuki gua dalam kabut gelap ini. Kemudian bayangan indah itu muncul kembali di udara. Dengan alis bilonya yang sedikit mengenyit, bahkan matanya yang indah juga menunjukkan keraguan saat ini. Bagaimana bisa jika hanya itu kekuatannya? Sangat mustahil orang ini adalah nomor 9. Di alam dewa kekacauan, tapi sepertinya saya harus menunggu sebentar. Bagaimanapun kekuatan yang ditunjukkan orang ini selama ini tidaklah sederhana. Bahkan kekalahannya sekarang terlalu aneh. Jadi saya masih harus mengawasinya dan melihat. Mari kita lanjutkan dan lihat. Lagi pula orang ini tidak sesederhana itu. Setelah sosok cantik itu memikirkannya, dia segera melayang di dalam kabut hitam ini.
namun sepertinya tidak diperhatikan oleh siapapun. Adapun sosok cantik itu tidak lain adalah Nona Yuyan. Setelah dia merenung beberapa saat, sosoknya tiba-tiba menghilang lagi dan terus mengikuti Xiaoyan. Sepertinya dia hanya ingin mengikuti Xiaoyan, seolah-olah dia tidak tertarik pada apapun di sini, yang menunjukkan tujuan dia masuk ke sini hanya untuk mengikuti dan mengamati Xiaoyan. Namun dari awal sampai akhir, sepertinya Xiaoyan sejauh ini belum menyadari keberadaan Yuyan. Pada saat ini, setelah kelompok ini memasuki bagian tengah gua yang gelap ini, saat itulah pemandangan gua yang cukup aneh muncul, karena seluruh bagian gua hampir berlubang. Tentu saja ada banyak bangunan yang dibangun di dinding gua ini, dan yang terpenting dalam gua ini tentu saja ada istana yang berdiri di tengah-tengah gua. Adapun bentuk istana ini, itu sepertinya menyerupai menara, bahkan seluruh bangunan tersebut berwarna sama dengan gunung. Jadi meskipun dalam kegelapan istana itu dapat terlihat warna merah tua dan di atas istana tersebut ada kata Zidian. Segera sesosok pria kuat memimpin Xiaoyan dan rombongannya ke peron di depan aula Zidian. Kemudian pria jahat itu segera melangkah maju. "Tuan, kami telah membawa orang-orang yang Anda minta. Jadi tolong hilangkan racun itu dari tubuh kami dan beri kami kebebasan seperti yang Anda janjikan." Pria jahat itu menangkupkan tinjunya dengan sangat hormat sambil menghadap ke depan aula Zidian. Setelah pria jahat itu dia selesai berbicara perlahan, tiba-tiba di platform utama di bawah kaki mereka, sebuah cahaya mulai mekar dan menguraikan tanda misterius yang aneh. Mungkin jika Xiaoyan bisa melihat tanda itu saat ini, seharusnya Xiaoyan dapat mengenali tanda ini, karena tanda yang muncul di platform itu persis sama dengan tanda yang mulia jahat di antara kedua alis Xiaoyan. Pada saat yang sama, setelah tanda yang mulia jahat di platform muncul, kehidupan seluruh orang yang diikat mulai berlalu dengan cepat. Sehingga saat sosok-sosok ini terbangun, mereka semuanya tampak ketakutan, karena tidak butuh waktu lama bagi mereka, karena seolah-olah kehidupan mereka tersedot ke dalam sesosok mayat. Namun pria bermata seram dan pria kurus lainnya, keduanya memiliki mata yang cemerlang, dan hanya satu orang kuat lainnya yang sedikit mengernyit. "Gochen, apakah ada masalah?" Pria kurus di samping menyadari ada yang tidak beres dengan pria kuat itu. Jadi dia segera bertanya. Namun setelah memanggilnya beberapa kali berturut-turut, lelaki kuat itu akhirnya menyadari apa yang harus dilakukan. Dan dia hanya memandang pria kurus itu dan menggelengkan kepalanya tanpa berkata apa-apa. Setelah beberapa saat, pria kuat itu memandang penguasa istana Zindian. Hanya saja dia tidak tahu apa yang dipikirkan. Tepat ketika cahaya di platform itu semakin terang, orang kuat bernama Gochen memandang sosok Xiaoyan dari waktu ke waktu. Kemudian Gochen mundur sedikit dengan telapak kakinya. Dengan cepat, sosok itu tiba-tiba keluar dengan palu raksasa muncul di tangannya. Kemudian dia mengayunkan palu raksasa dan langsung bergegas ke arah gerbang penguasa istana Zindian. "Gochen, apa yang ingin Anda lakukan?" Dua pria lainnya langsung saling berpandangan dengan terkejut, namun kedua sudah terlambat untuk menghentikan Gochen. Duar! Segera sebuah gelombang kekuatan dari penguasa istana itu langsung bertabrakan dengan palu raksasa Gochen. "Beraninya Anda tidak patuh. Apakah Anda ingin mencari kematian?" Begitu kata-kata itu keluar, tiba-tiba lusinan sosok di sekitar mereka muncul entah dari mana. Kemudian mereka semua menatap dua pria lainnya dengan mata penuh dengan niat membunuh yang kuat. "Raja Iblis Fei Hong, tenanglah, kami tidak akan pernah berani melakukannya." "Gochen, apa yang Anda lakukan? Mengapa Anda tidak segera kembali dan meminta maaf?" Kedua pria itu meraung dengan bingung, tapi sepertinya Gochen tidak mendengar apapun. Kemudian dia menyapu dengan palu raksasanya lagi.
Setelah dia menerobos, Gochen bergegas menuju tengah istana Zindian. Namun begitu Gochen sampai di depan pintu, tiba-tiba sesosok muncul sejenak. Kemudian sosok itu langsung menampar langsung dada Gochen, sehingga tubuh Gochen langsung terlempar ke belakang dan menyemburkan seteguk besar darah dari mulutnya. Dalam hal ini, kalian juga harus menjadi korban saya. Raja Iblis Fei Hong meraung dan marah. Tunggu, Raja Iblis Fei Hong, tenanglah, dialah yang melakukannya dan tidak ada hubungannya dengan kami. Sambil berbicara, kedua orang itu terus mundur dengan keras ke belakang. Namun saat ini, lebih dari selusin sosok muncul di belakang mereka dan langsung mengepung mereka berdua. Raja Iblis Fei Hong, kami telah mengumpulkan pengorbanan untuk Anda. Jadi kami harap Anda akan mengampuni nyawa kami. Kedua orang itu berkata dengan gemetar ketakutan karena lebih dari selusin sosok di sekitar mereka juga mulai bergerak dan menatap mereka dengan niat membunuh yang kuat. Pada saat yang sama, mata mereka dipenuhi warna hitam yang membuat keduanya meraung kesakitan. Mereka memegang kepala mereka sambil berteriak dengan sedih, seolah-olah kepala mereka akan meledak. Adapun Raja Iblis Fei Hong sekarang mengenakan jubah panjang, namun ada aura iblis yang kuat di antara kedua alisnya, dengan rambut merah gelap yang berkibar, sehingga terlihat semakin mengerikan. Pada saat yang sama, Raja Iblis Fei Hong juga melihat ke arah Gochen dengan dingin, namun Gochen juga memandangnya sambil memegang palu raksasa di tangannya. Bahkan dia tidak menunjukkan rasa takut di matanya yang membuat Raja Iblis Fei Hong sedikit mengernyit. Segera dia pelan mengangkat tangannya dan menghadap Gochen. Nasib Anda juga harus sama seperti mereka. Karena Anda berani membangkang, maka Anda harus mati. Setelah Raja Iblis Fei Hong selesai berbicara, tiba-tiba cairan hitam perlahan memenuhi bagian putih mata Gochen. Raja Iblis Fei Hong, apakah Anda mengenali saya? Pada saat ini, suara samar terdengar perlahan, kemudian sebuah tanda samar perlahan muncul di antara alis Raja Iblis Fei. Mendengar itu, Raja Iblis Fei Hong tiba-tiba melihat ke arah platform. Kemudian dia melihat sebuah sosok yang sedang duduk bersila di sana. Adapun sosok ini tidak lain adalah Xiaoyan. Sekarang di antara alis Xiaoyan, tanda yang mulia jahat juga berkedip. Adapun mata Gochen itu juga persis sama dengan mata Xiaoyan. Jelas alasan mengapa Gochen tiba-tiba bergerak mengganggu situasi secara tidak normal, karena Xiaoyan telah merebut tubuhnya. Adapun Xiaoyan mengambil tubuh Gochen, karena Xiaoyan menemukan bahwa kekuatan jiwa Gochen yang paling lemah. Oleh karena itu, Xiaoyan dapat dengan mudah tanpa menghadapi banyak perlawanan. Nah, demikianlah cerita hari ini. Terima kasih yang sudah menonton video Min sampai selesai. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.